teman-teman, balik lagi di channel YouTube OIC Indonesia bareng sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik di Hong Kong. Teman-teman pastinya sudah pada tahu semua dong, sebelum bekerja masuk di rumah majikan di Hong Kong, teman-teman harus dikarantina dulu selama 21 hari. Jadi teman-teman sebelum bekerja dan begitu nyampe di Hong Kong, teman-teman akan dikarantina di hotel. Dan berikut kegiatan positif yang bisa teman-teman lakukan selama masa karantina, oke? Yang pertama yaitu belajar bahasa atau menulis. Aduh, ada kata-kata menulis gimana nih teman-teman? Tapi di sini teman-teman fokus aja sama belajar bahasa yang cara ngomongnya aja, bahasa dasar, bahasa kantonis dasar kayak gitu ya teman-teman. Nah, kenapa di sini kita tekankan untuk belajar bahasa? Karena bahasa itu adalah alat komunikasi pertama yang bisa teman-teman gunakan untuk berbicara dengan majikan. Di sini gak cuma bahasa kantonis sebenarnya teman-teman, bisa juga belajar bahasa Inggris ataupun Mandarin, tergantung dari kemarin tuh waktu teman-teman menerima job order itu, majikan itu mintanya teman-teman pakai bahasa apa. Dan gak usah khawatir kalau teman-teman pada bingung, tapi belajar bahasa gimana caranya, orang gak ada gurunya, kan saya lagi karantina di hotel. Gak usah khawatir teman-teman, sekarang teknologi itu udah canggih, oke? Teman-teman bisa download aplikasinya di App Store atau di Play Store. Kalau teman-teman bingung, nanti boleh minta bantuan pihak agensi atau pihak PT, nanya, saya mau belajar bahasa melalui aplikasi, kira-kira aplikasi apa ya yang bisa saya download kayak gitu, boleh. Nanti silakan aja kirim pesan ke kita atau melalui call. Jadi nggak usah dibikin ribet, oke? Yang penting teman-teman jangan fokus sama rebahannya gitu, jangan fokus sama televisinya, jangan fokus sama alah orang saya di sini karantina 3 minggu, ya lumayan kan buat saya sekalian staycation. Jangan. Staycation bisa menjebak Anda. Kebanyakan teman-teman sudah karantina selama 3 minggu, pas begitu masuk di rumah majikan kaget. Aduh, saya mau ngapain ini ya? Itu gara-gara selama karantina itu kayak teman-teman terlalu keenakan kayak gitu loh. Jadi bahasanya lupa, cara kerjanya lupa, semuanya lupa. Jadi jangan sampai kayak gitu, oke? Nah, di samping itu teman-teman belajar bahasa melalui aplikasi, teman-teman juga belajar sambil nulis ya kan? Cara pengucapannya kayak gimana gitu. Jadi teman-teman di situ di hotel kan biasanya ada itu catatan kecil itu teman-teman gunain bisa, oke? Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak belajar. Dan kemudian yang kedua nih teman-teman, yang kedua selama di hotel teman-teman bisa lakukan kegiatan lain, enjoy, menikmati karantina teman-teman sambil belajar juga. Ini menonton, nah pastinya kan ada channel kayak drama Hong Kong, di situ sambil belajar bahasa aja, sambil dengerin gitu. Ya meskipun rada-rada bingung ya ini orang ngomong apa gitu, didengerin aja. Biar lama-lama telinga kita tuh kebiasaan ngedenger. Oh iya, oh pengucapannya kayak gini. Jadi nanti mungkin teman-teman bakalan ngedengerin 1 atau 2 kata gitu yang sering teman-teman dengar, akhirnya teman-teman bakalan berpikir ini kayaknya kata-katanya ini deh. Selain belajar melalui nonton drama, sinetron, teman-teman juga jangan melewatkan, biasanya kan ada cooking class teman-teman ya. Pokoknya ada channel yang di situ tuh ada masak-masaknya gitu loh teman-teman. Nah, di situ juga teman-teman bisa belajar. Nanti jadi pas begitu masuk di rumah majikan minta dimasakin apa gitu, teman-teman sudah lihat. Oh, kayaknya ini saya pernah nonton deh pas waktu karantina. Coba deh kayak gitu. Nah, itu bisa jadi nilai plus nanti teman-teman kalau sudah masuk ke majikan. Juga biar skill memasaknya teman-teman waktu di PT dulu itu nggak lupa. Terus nonton berita, boleh nonton berita. Cuma kalau nonton berita itu biasanya bahasa itu lebih formal. Beda banget dengan cara komunikasi dengan majikan sehari itu beda. Cuman nggak apa-apa buat belajar, tapi kita lebih sarankan ke acara-acara yang kayak nonton ya gitu, talk show kayak gitu teman-teman, mungkin acara memasak atau drama-drama Hong Kong kayak gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman olahraga. Oke. Ngeluh lagi nih teman-teman, pasti kalau sudah rebahan di kasur, bangun pagi-pagi, aduh cuacanya dingin banget, apalagi teman-teman kemarin yang baru nyampe pas musim dingin tuh pasti males banget kan buat bangun ya kan? Kita aja yang di Indonesia juga males bangun. Tapi jangan gitu teman-teman. Buat teman-teman yang lagi di masa karantina juga jangan malas berolahraga, oke? Meskipun tidur itu lebih menyenangkan, lebih membuat kita itu bahagia, tapi percayalah, belum tentu yang bisa membuat bahagia itu membuat kita sehat. Oke teman-teman.
Jadi jangan lupa untuk berolahraga. Misalnya nih teman-teman bangunnya jam 7, itu udah paling enak banget loh. Padahal kalau di majikan bisa jam 5, jam setengah 5 untuk mempersiapkan anaknya mau sekolah atau untuk masak ya. Tapi kalau bisa teman-teman di hotel ini harus membiasakan diri kayak di tempat majikan. Jadi jangan asal bangunnya jam 9, jam 10, nanti bakalan kebawa ke majikan gitu loh. Jadi diusahakan setengah 5 itu bangun teman-teman, setengah 5 jam 5 itu bangun, terus stretching, olahraga ringan itu kayak ya sekedar berdiri, lemesin otot-otot leher karena udah seharian atau semalaman tidur kan. Terus juga peregangan teman-teman ya, tangan gini. Gerakan apa sih teman-teman? Kan biasanya juga di YouTube tuh kan ada kayak buat yoga gitu loh teman-teman. Selama masa pandemi itu bisa teman-teman gunakan buat olahraga ringan biar badannya juga nggak berat gitu nanti kalau pas keluar dari karantina. Oke? Kemudian istirahat. Soalnya di masa pandemi kayak gini tuh meskipun kita di rumah, meskipun kita di kasur, nggak kemana-mana, belum tentu kita tuh istirahat teman-teman. Jadi kadang tuh kita keasikan mainin handphone atau keasikan nonton televisi, terus keasikan mungkin karena jauh dari rumah ya. Jadi teman-teman itu kayak video call sama orang rumah, jadinya lupa waktu, lupa istirahat. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi boleh main HP silahkan, mau nonton TV silahkan, mau video call, mau nonton drama atau mau nonton apapun silahkan, boleh. Cuman kalau waktunya istirahat ya tetap teman-teman harus istirahat. Jangan kok mentang-mentang teman-teman tidurnya di hotel nggak ada yang nyuruh istirahat, besoknya nggak ada yang mau dikerjain, jadi teman-teman mikir alah saya tak begadang aja. Jangan kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian refleksi diri, berdoa dan beribadah. Nah, lagi-lagi nih teman-teman, kan di masa karantina, terus kita nggak akan banyak kegiatan, kita juga nggak akan bertemu dengan orang-orang di luar sana karena teman-teman itu pas waktu karantina selama 3 minggu itu nggak akan diperbolehkan untuk keluar kamar hotel. Bahkan untuk kakinya satu teman-teman nginjak depan kamar hotel itu nggak diperbolehkan. Karena sampai nanti ketahuan CCTV dan nanti ketahuan dari pemerintah Hongkong sana, teman-teman bisa kena denda. Jadi harus di dalam kamar. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan untuk refleksi diri. Refleksi diri itu apa sih teman-teman? Kayak proses perenungan diri teman-teman selama ini sudah berbuat apa, terus selama itu yang saya lakukan ini sudah benar apa belum, terus saya harus gimana ya untuk memperbaiki kekurangan saya ini. Nah, kayak gitu bisa digunakan untuk perenungan diri. Terus kemudian berdoa. Berdoa di sini ya pastinya kita sudah melakukan sesuatu, kita harus berdoa. Jadi semuanya itu harus seimbang gitu. Berdoa semoga kita dikasih keselamatan, kesehatan, kelancaran dalam setiap langkah yang kita lakukan gitu. Dan juga keluarga yang teman-teman sedang perjuangkan ini bisa mensupport teman-teman, karena kadang itu kalau kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, itu kadang orang rumah itu kadang juga bikin kepikiran kayak gimana kamu di sana sudah makan apa belum, terus majikannya enak apa enggak. Kadang itu kan bikin kita mikir toh. Terus apalagi kalau teman-teman yang sudah punya anak dan anaknya masih kecil, terus anaknya nangis pas waktu telepon itu pasti kepikiran. Nah, kayak gitu. Jadi tetap berdoa, tetap minta perlindungan sama Tuhan, minta berkahnya, dan semoga semuanya dibaik-baikin aja. Dan jangan lupa untuk beribadah juga. Ini bukan alasan teman-teman yang lagi karantina. Itu ada yang bilang gini, Cece ini saya kan tapi di karantina, saya nggak bisa datang ke gereja, atau saya nggak bisa datang ke wihara, saya nggak bisa datang ke masjid, kayak gitu. Itu bukan jadi alasan teman-teman. Jadi teman-teman bisa beribadah dimanapun kan. Yang penting itu teman-teman niat tulus dari dalam hati teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman yaitu bersih-bersih. Kayak semua orang yang waktu karantina itu mau bersih-bersih karena dikalahkan sama rasa males. Yang nempatin memang teman-teman sendiri, bukan orang lain ikutan nempatin. Cuman kalau tempatnya bersih, nyaman, itu kan juga enak, bikin suasana hati itu nyaman, tenang gitu loh. Oh ya, perlu teman-teman ketahui nih, selama dalam masa karantina teman-teman 21 hari itu akan dilakukan 2 kali swab, di hari ke-10 sama di hari ke-19, atau kadang bisa maju, kadang bisa mundur kayak gitu teman-teman. Jadi tergantung petugas kesehatannya datangnya kapan. Oke teman-teman, itu tadi beberapa kegiatan positif yang bisa kita sarankan ke teman-teman yang bisa dilakukan selama masa karantina 21 hari. Dan kita harap teman-teman juga bisa melakukan beberapa tips yang kita sudah kasih tadi. Kalau misalkan teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah. Atau kalau teman-teman merasa kurang jelas, silahkan langsung tanyakan di kolom komentar juga ya. Dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi kayak gini. Jangan lupa cuci tangan. Terus jangan lupa untuk membersihkan
peralatan teman-teman. Meskipun teman-teman nggak kemana-mana, tapi kita nggak akan ada yang tahu maksudnya virus itu nempelnya berapa lama. Usahakan untuk tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Kalau teman-teman bawa vitamin dari rumah, dari Indonesia, itu bisa dikonsumsi ya. Dan sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga nama baik Indonesia di Hong Kong. Oke? Aku Nisa Rima, Tochikim Toa, Jaikin, bye-bye.